Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Aret Ganesha Fitra dalam mata kuliah Perpindahan Panas 1. Pada pertemuan kelima ini akan dibahas mengenai sub CPMK 3, yaitu mahasiswa semester 3 jurusan Sistem Pembangkit Energi dapat menghitung tahanan termal pada dinding datar dan sistem radial setelah diberikan materi tahanan termal pada konduksi steady state satu dimensi dengan tingkat pemahaman 100%. Kemudian, mahasiswa semester 3 jurusan Sistem Pembangkit Energi dapat menyelesaikan persoalan tahanan termal pada dinding datar dan sistem radial setelah diberikan materi tahanan termal pada konduksi steady state satu dimensi dengan tingkat pemahaman 80%. Materi yang akan disampaikan pada pertemuan kelima diantaranya adalah yang pertama tahanan termal pada dinding datar, kemudian tahanan termal kontak, dan nanti di pertemuan berikutnya akan ada tahanan termal pada dinding silinder. Yang pertama adalah analogi tahanan termal dan tahanan listrik. Seperti yang kita ketahui di mata kuliah yang sudah pernah diperoleh di semester 1 atau 2 pada mata kuliah listrik dasar, atau mungkin pada saat kalian sekolah SMP dan SMA sudah mengenal yang namanya hukum Ohm atau hukum tentang listrik, yaitu yang berbunyi V sama dengan I kalikan R. Di sini dianalogikan perpindahan panas seperti aliran arus listrik. Jadi pada listrik, arus adalah beda potensial tegangan dibagi dengan R atau hambatan. Atau I sama dengan delta V dibagi dengan R. Sedangkan pada perpindahan panas, arus yang mengalir kita analogikan Q sebagai arus yang mengalir atau panas yang mengalir sama dengan AC kalikan K kali selisih temperatur atau delta T, TS1 min TS2 dibagi dengan L. Q sama dengan AC dikali K kali delta T per L. Jadi ini untuk perpindahan panas konduksi. Pada listrik yang mengalir adalah arus dengan satuan ampere. Sedangkan pada perpindahan panas yang mengalir adalah kalor atau kita sebut Q konduksi di sini. Sedangkan potensial pendorong arus listrik pada listrik adalah delta V atau tegangan. Kita biasa menyebutnya voltase. Sedangkan pada perpindahan panas, potensial pendorong panas adalah delta T atau selisih temperatur. Karena panas akan mengalir ketika ada perbedaan temperatur dan mengalir dari temperatur yang tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Kemudian pada listrik, untuk tahanan atau R listrik itu sama dengan V atau tegangan dibagi dengan I, arus. Sedangkan pada tahanan termal pada perpindahan panas, potensial pendorong panas dibagi dengan Q yang menjadi L per AC dikalikan K karena sama-sama memiliki delta T. Yang pertama kita bahas tahanan termal konduksi. Persamaannya seperti berikut. Q konduksi sama dengan delta T per
R thermal konduksi. Sehingga R thermal konduksi menjadi delta T dibagi dengan Q konduksi. Delta T sendiri adalah selisih temperatur permukaan 1 dan 2 atau sisi 1 dan sisi 2. Dibagi dengan Q konduksi AC kalikan K kali delta T per L. Persamaannya menjadi berikut. R thermal konduksi sama dengan L per AC dikalikan K. Kemudian untuk tahanan thermal konveksi, Q konveksi sama dengan delta T per R thermal konveksi. R thermal konveksi sama dengan delta T per Q konveksi. Delta sama dengan TS min T infinite atau lingkungan dibagi dengan Q konveksi AS kalikan H dikali TS min T infinite. Sehingga persamaan menjadi R thermal konveksi sama dengan 1 per AS dikalikan H. Yang selanjutnya tahanan thermal radiasi. Q radiasi sama dengan delta T per R thermal radiasi. R thermal radiasi sama dengan delta T per Q radiasi. Sama dengan TS min T surrounding dibagi dengan AS kalikan koefisien radiasi atau HR dikalikan TS min T surrounding. R thermal radiasi sama dengan 1 per AS dikalikan HR. Berikut adalah susunan tahanan thermal untuk dinding tunggal. Jadi ini ada sebuah dinding tunggal. Dinding tunggal ini di sebelah sisi kiri dilewati gas panas dengan temperatur gas dan koefisien konveksi gas atau Hg. Kemudian di sisi sebelah kanan ini ada udara ambien dengan temperatur infinite atau temperatur ambien atau lingkungan dan koefisien konveksi lingkungan. Perpindahan panas yang terjadi pada sisi kiri adalah Q konveksi ke permukaan dinding sebelah kiri atau pada TS1. Kemudian pada benda tersebut terjadi Q konduksi yang melewati benda dari TS1 ke TS2 di mana TS2 lebih kecil daripada TS1. Kemudian dari permukaan TS2 terjadi perpindahan panas Q radiasi ke surrounding kemudian Q konveksi ke lingkungan sekitar. Maka dari persoalan tersebut dapat diterjemahkan menjadi tahanan thermal seperti berikut. Jadi ini seperti tahanan listrik ya bentuknya. Ini hambatan. Jadi ini kita tarik garis biru itu untuk temperatur TG atau T gas, temperatur surface 1 TS1, temperatur surface 2 TS2, kemudian T surrounding. Untuk konveksi dan konduksi ini bentuknya bisa dibilang seri. Kemudian untuk radiasi dan konveksi di bawah ini bentuknya paralel. Nah, susunan tahanan thermal dibagi menjadi dua. Yang pertama ada susunan seri, kemudian ada susunan paralel. Ini contoh pada dinding komposit atau dinding rumah yang terdiri dari plester, bata, dan semen. Masing-masing mempunyai konduktivitas thermal sendiri-sendiri. Q di sini sama dengan delta T per R. Jika kita lihat pada bagian plester, maka Q sama dengan TS1 min TS2. Karena yang ditinjau hanya antara TS1 dan TS2 atau pada plester saja. Dibagi dengan R1, tahanan 1. Kemudian yang bawahnya Q sama dengan TS1 min TS3 per R1 ditambah R2. Jika kita meninjau plester dan bata. Jadi temperatur delta T-nya adalah TS1 min TS3. Sedangkan R-nya adalah R1 plus R2.
Kemudian yang selanjutnya untuk TS1 min TS4, ini berarti kita tinjau tiga-tiganya, plester, bata, semen. Yaitu Q menjadi TS1 dikurangi TS4 dibagi dengan R1, R2, dan R3. Di mana R1 adalah L1 per A kalikan konduktivitas material 1 atau plester, R2 adalah L2 atau panjang material 2, tebal material 2 dibagi dengan A dikalikan konduktivitas thermal material 2. R3 L3 dibagi dengan A dikali konduktivitas thermal material 3. Maka Q sama dengan TS1 min TS4 dibagi dengan R total, di mana R total merupakan penjumlahan dari semua tahanan thermal konduksi yang ada pada susunan dinding komposit rumah ini. R total adalah jumlah R secara seri. Jadi jika seri ini dijumlahkan semua. Untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu. Di sini ada tahanan thermal pada dinding datar untuk bentuk yang seri. Jadi ini penjelasan lebih lanjut dari yang sebelumnya. Kita punya 3 lapis material ya, yang A, B, dan C. Masing-masing mempunyai konduktivitas thermal sendiri-sendiri. Material A dengan konduktivitas thermal A, material B dengan konduktivitas thermal B, material C dengan konduktivitas thermal C. Pada sisi sebelah kiri mengalir fluida panas dengan temperatur infinite 1 dan koefisien perpindahan panas 1. Pada sisi sebelah kanan dari TS4 mengalir fluida dingin dengan temperatur infinite 4 dan koefisien perpindahan panas 4. Q konveksi mengalir dari fluida panas menuju temperatur permukaan sisi 1. Kemudian konduksi dari TS1 ke TS2, TS2 ke TS3, TS3 ke TS4. Kemudian dari TS4 ke lingkungan terjadi Q konveksi. Masing-masing material mempunyai tebal sendiri-sendiri. LA untuk material A, LB untuk material B, LC untuk material C. Konduktivitas thermal material juga berbeda-beda. Kemudian tahanan thermal untuk sistem ini dibuat seperti berikut, yang berwarna merah di bawah. Jadi ada Q masuk, kemudian di sini ada temperatur infinite 1 pada fluida panas, kemudian ada tahanan thermal 1 yaitu konveksi atau R1 sampai TS1, kemudian TS1 sampai TS2 ada ada tahanan thermal R2 atau tahanan thermal konduksi. TS2 sampai TS3 ada tahanan thermal R3 atau tahanan thermal konduksi. Dari TS3 ke TS4 ada tahanan thermal konduksi atau R4. Kemudian dari TS4 ke temperatur infinite 4 ada R5 atau tahanan thermal konveksi. Kemudian dari temperatur infinite 4 mengalir Q. Untuk R1 ini nilainya per A kalikan koefisien konveksi 1. Untuk R2, R3 dan R4 ini merupakan tahanan thermal konduksi. Jadi LA per A kalikan KA, untuk R3 LB per A kalikan KB, untuk R4 LC dibagi dengan A kalikan KC. Untuk R5 sama dengan R1 yaitu tahanan thermal konveksi, yaitu per A kalikan koefisien konveksi 4. Sehingga Q sama dengan delta T per R total, di mana delta T adalah temperatur hot fluid atau infinite 1 dikurangi temperatur cold fluid atau temperatur infinite 4 dibagi dengan R total, yaitu R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5. R total merupakan penjumlahan dari RI, di mana I 1 sampai 5. Ini untuk tahanan thermal berbentuk seri, jadi semuanya dijumlah.
dari R1, R2, R3, R4, dan R5, sama dengan tahanan listrik. Yang selanjutnya untuk tahanan termal pada dinding datar untuk bentuk paralel. Jadi ini saya merubah bagian yang tengah ya. Jadi ada 3 material di sini, B, C, dan D. Kemudian material C menjadi material E. Sama di sebelah kiri mengalir hot fluid, di sebelah kanan adalah cold fluid. Kemudian tahanan termalnya seperti di bawah ini, kita gambarkan untuk R1 dan R2 masih sama dengan tahanan termal seri. Untuk bagian yang tengah, bagian B, C, dan D, atau kita menyebutnya R3B, R3C, dan R3D, kita susun secara paralel, karena ada 3 tumpuk, ada 3 material di sini. Masing-masing juga mempunyai konduktivitas termal sendiri-sendiri. Kemudian untuk R4 dan R5 masih sama seperti yang contoh seri tadi untuk konduksi dan konveksi. Jadi perbedaannya hanya di R3. Perhatikan susunan paralel dinding 3B, 3C, dan 3D. Untuk tahanan termal paralel bisa kita tuliskan 1/R total paralel sama dengan 1/R3B plus 1/R3C plus 1/R3D. 1/R total paralel sama dengan R3C dikali R3D ditambah R3B kali R3D plus R3B kali R3C dibagi dengan R3B dikali R3C dikali R3D. Maka R total paralel sama dengan R3, sama dengan R3B dikali R3C dikali R3D dibagi dengan R3C kali R3D plus R3B kali R3D plus R3B dikali R3C. Dan tahanan termal menjadi seperti berikut: R1, R2, R3, R4, dan R5. Sama seperti tahanan seri, karena yang R3 sudah dijadikan 1. Maka perhitungan selanjutnya menggunakan tahanan termal seri untuk kelima tahanan termal tersebut, sehingga Q sama dengan delta T per R total, di mana delta T adalah selisih temperatur infinite 1 dikurangi temperatur infinite 4 dibagi dengan jumlah tahanan termal secara seri R1, R2 plus R3, R plus R4 plus R5. Kemudian yang terakhir adalah overall heat transfer coefficient atau U, di mana Q sama dengan delta T per R total. Sedangkan Q sendiri sama dengan A dikalikan U total dikalikan delta T. Maka untuk menghitung U total sama dengan 1 per A dikalikan R total. Demikian untuk kuliah pertemuan kelima untuk tahanan termal konduksi pada dinding datar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.